Saya Siti Nurhaliza akan menjelaskan apa sih definisi dari media cetak, koran, majalah, dan tabloid. Yuk, simak informasinya. Media cetak merupakan media yang ada kali pertama di muka bumi, atau bisa dikatakan media cetak ini adalah media tertua. Media cetak berasal dari media yang disebut Acta Diuna dan Acta Senatus pada kerajaan Romawi. Lalu, seiring perkembangannya, setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak, muncullah beragam bentuk lain dari media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Media cetak adalah media yang statis, dengan mengutamakan pesan-pesan visual. Media cetak terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dalam tata warna dan halaman putih. Surat kabar atau koran secara etimologis berasal dari bahasa Inggris newspaper dan bahasa Belanda couranty. Surat kabar terdiri dari dua kata, yaitu surat dan kabar. Pengertian surat adalah kertas yang ditulis dengan maksud isi yang ingin disampaikan, serta ditujukan kepada pihak tertentu. Sedangkan kabar ini diketahui berasal dari bahasa Arab, kabar, yang berarti berita. Majalah ialah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, lalu diterbitkan berkala dalam skala mingguan, 2 mingguan, hingga bulanan. Majalah tidak hanya sekedar mencerminkan ideologi para pembacanya, namun juga dapat melakukan konstruksi sosial para pembacanya. Nah, tabloid, menurut Kurniawan Junaidi, tabloid adalah surat kabar yang terbit dengan ukuran setengah dari ukuran surat kabar biasa. Definisi lain dari tabloid adalah kumpulan berita olahan atau berita investigatif, artikel, berita, atau iklan yang terbit berkala dan dicetak dalam kertas yang ukurannya lebih kecil daripada plano. Gimana? Kalian sudah paham mengenai definisinya? Selanjutnya, yuk kita dengar penjelasan mengenai sejarahnya. Halo, nama saya Kevin Philip. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Haliza, yaitu sejarah dari koran, majalah, dan tabloid. Berikut materinya. Sejarah koran. Sejak kapan manusia mengenal koran? Dari catatan peneliti, koran pertama masih berupa lembaran berita yang ditulis tangan, dipasang di tempat umum. Sedangkan koran cetak pertama adalah Dibao atau Tipao tahun 700-an di Cina. Metode percetakannya menggunakan balok kayu yang dipahat aksara Cina. Bentuk koran berikutnya masih amat sederhana, newsletter dan buku berita di tahun 1400-an. Beritanya lebih banyak berkaitan dengan dunia bisnis, para bankir, dan pedagang Eropa. Selanjutnya, newsletter dan buku berita berkembang menjadi lembar berita atau newssheet pada tahun 1500-an. Terbitnya koran-koran di Eropa diawali dengan temuan mesin cetak Johannes Gutenberg yang memudahkan proses produksi. Tak lama kemudian, Inggris menyusul, diawali oleh The London Gazette pada tahun 1665, yang masih koran berkala. Inggris mengenal koran hariannya yang pertama dengan terbitnya The London Daily Coran pada tahun 1702. Keberadaan surat kabar di Indonesia ditandai dengan perjalanan panjang melalui 5 periode, yakni masa penjajah Belanda, Jepang, menjelang kemerdekaan, awal kemerdekaan, serta zaman Orde Lama dan Orde Baru. Sejarah majalah. Majalah pertama kali terbit dan berkembang di Britania Raya pada tahun 1700-an. Konten majalah kala itu adalah humor, fiksi, dan esai mengenai politik, literatur, musik, teater, dan orang-orang terkenal. Gentleman Magazine adalah majalah pertama yang terbit di Britania pada tahun 1731. Kontennya berupa literatur, politik, sejarah, biografi, dan kritik. Di Indonesia, majalah pertama kali terbit pada tahun 1853 di kota Batavia dengan judul Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, majalah ini terbit hingga tahun 1955. Sejarah tabloid. Di Indonesia merupakan generasi ketiga munculnya jenis media cetak setelah surat kabar dan majalah. Keberadaan surat kabar di Indonesia ditandai dengan perjalanan 5 periode dimulai pada tahun 1828 pada zaman Belanda. Lalu kemudian majalah dimulai pada periode kemerdekaan pada tahun 1945. Tabloid dikatakan generasi ketiga karena tabloid beredar pada tahun 1982
yang artinya periode permintaan Orde Baru. Keberadaan tabloid ditandai dengan keberadaan perusahaan penerbitan majalah Tempo, PT Gravity Pers dengan direktur utama ketika itu, Erik Eva Samola. PT Gravity Pers berpusat di Jawa Timur. Perusahaan tersebut kemudian mengalami kebangkrutan, sehingga 5 tahun kemudian 1988, PT Gravity Pers diambil oleh Jawa Post News Network atau JPNN, yang merupakan satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia, yang dimana sudah dimiliki lebih 80 surat kabar tabloid dan majalah, dengan tabloid pertama yaitu Suara Surabaya. Nah, lalu materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Amanda Agnes akan menjelaskan perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini. Perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang. Hal ini juga dibuktikan dengan banyak sekali perangkat-perangkat kerja yang dilengkapi dengan high teknologi. Misalnya, ponsel kita yang saat ini kita gunakan mengalami perubahan baru, baik dalam fitur maupun kecanggihannya. Devlur and Baurochech mengatakan bahwa manusia pada abad ke-19 harus mengembangkan kemampuannya untuk membaca koran. Tetapi sekarang, orang harus menjadi komputer literate dalam menghadapi kemunculan dan kesuksesan media massa berbasis komputer. Perkembangan teknologi informasi menurut Bumi juga telah mengalami evolusi. Dimulai dari era komputerisasi pada tahun 1960-an, yang mana arah pemanfaatan pemakaian komputer untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian pada era teknologi informasi, yaitu pada tahun 1970-an, arah pemanfaatan kegunaan komputer bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Pada era sistem informasi, yaitu pada tahun 1980-an, arah pemanfaatan komputer sebagai media informasi. Dan kemudian pada era globalisasi informasi, yaitu pada tahun 1980 sampai 1990-an, arah pemanfaatan menjadi manajemen perubahan. Nah, itu dia tadi perkembangan teknologi dan komunikasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ika Salviana. Hai, perkenalkan nama saya Ika Salviana. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan teknologi di Indonesia. Perkembangan teknologi dan informasi khususnya yang terjadi di Indonesia terjadi sangat dinamis. Perkembangan tersebut tentunya saja berdampak pada segala bidang seperti ekonomi, kesehatan, sosial, dan tentunya pada bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan pemerataan dalam memberikan kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan melalui penyediaan informasi lengkap tentang pendidikan. Selain itu, komunikasi dapat dijadikan sebagai media untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemanfaatan media komunikasi seperti handphone, komputer, email, atau lain sebagainya. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam pendidikan dapat dilakukan melalui penerapan media belajar audiovisual, penggunaan sistem komputer baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam penyelenggaraan pendidikan secara umum, serta pemanfaatan jaringan internet yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang berminat. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, pembelajaran dapat dilakukan melalui pemanfaatan internet yang digunakan pada proses belajar, ataupun penggunaan komputer sebagai media interaktif. Saat pandemi seperti ini, pemanfaatan kecanggihan teknologi memiliki dampak yang baik bagi semua pelajar maupun mahasiswa. Semua pelajar maupun mahasiswa belajar secara virtual tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia sendiri tentunya masih ada beberapa kendala terkait hal tersebut, seperti belum meratanya jaringan internet di daerah-daerah pelosok dan membuat mereka sulit untuk mengakses internet. Dari penerapan di atas, itu salah satu pemanfaatan dari adanya perkembangan teknologi dan komunikasi di Indonesia. Nah, itu dia penjelasan mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda.